بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk seluruh jamaah, kami ada kendala teknis dan mengalami keterlambatan pada kajian The Untold Story pada sore hari ini. Mengurangi semangat jamaah untuk bertalabul ilmi bersama sore ini. Baik jamaah, sebelum kita memulai kajian hari ini, mari kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran dari Ukhti Icut. Ukhti Icut dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Shadaqallahul azim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan janganlah kamu mendekati zina. Zina itu sungguh sesuatu perbuatan yang keji
dan suatu jalan yang buruk. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, barakallah, syukur. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa merahmati dan menyinari hati kita dengan ayat-ayatnya yang penuh hikmah. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi utama, yakni kajian bersama Syekh dan Teteh. Namun sebelum saya akan membacakan profil dari Syekh Reza dan juga Teteh Khadijah. Syekh Dr. Reza Abdul Jabar, a proud husband of Haja Khadijah Peggy Melati Sukma, a father, Kiwi dairy farmer, businessman, and imam, community leader, hunting and Harley enthusiast in Percargill, Southline, New Zealand. Lahir tahun 1975 di Pontianak, Kalimantan Barat, Indonesia, namun telah menempuh pendidikan di luar negeri sejak usia 15 tahun, dimulai dari Singapura, lanjut ke New Zealand untuk selesaikan setingkat SMA, sampai seluruh jenjang berikutnya di jurusan Agricultural Science di Massey University, Auckland. Sejak saat ini, ia menetap di New Zealand. Pada usia 22 tahun memulai pekerjaan di bidang pertanian dan peternakan sapi perah, hingga saat ini memiliki lahan seluas total 1.000 hektar dengan sekitar 4.500 sapi perah. Dikenal juga secara luas sebagai imam dari Masjid Invercargill, yang beramanah sebagai pemimpin agama di tengah komunitas Islam di New Zealand, aktif sebagai pembicara dan pengajar ahli di berbagai universitas. Selain menyandang amanah sebagai pemimpin umat Islam di New Zealand, amanah saat ini Trustee of National Zakat Foundation New Zealand, Secretary General of New Zealand Board of Imam, Chairman of Muri Hiko Islamic Trust, National Co-Director of Dawah for Federation of Islamic Association of New Zealand, Imam and Chairman of Southland Muslim Association, Coordinator of IERA, Islamic Education and Research Academy, Koordinator Voice of Islam South Island, dan lainnya. Selanjutnya, untuk profil dari Teteh Khadijah, lahir di Cirebon, Jawa Barat, Indonesia, dikenal luas sebagai sosok inspiratif yang melakukan perubahan besar dalam hidup dengan berhijrah. Pendidikan Universitas S1 dan S2 selesai dengan gelar cum laude dan telah berpengalaman bekerja di 31 negara di dunia mencakup lebih dari 200 kota. Tahun 1991 sampai 2013 adalah sosok selebriti yang sangat populer dari industri hiburan Indonesia. Berkarir selama 22 tahun sebelum akhir hijrah dan dipanggil dengan nama Islami Khadijah. Sejak saat itu, ia fokus membaktikan diri di jalan dakwah dan bekerja kemanusiaan serta telah menulis 8 buku inspirasi Islami yang diantaranya bestseller. Di awal tahun 2023 mulai menetap di New Zealand bersama suami, memiliki usaha pertanian dan peternakan sapi perah berskala besar di sana. Foundation, Lembaga Kemanusiaan Global, Akhwat Bergerak Indonesia, Komunitas Seluruh Indonesia, Majelis Taklim Khadijati Salihah, Khadijati Ikhlas Institut Pendidikan Seminar Pelatihan Lokakarya, Khadijati Safar Ziarah Perjalanan Spiritual, Khadijati Charity Store, Bazar dan Produk, aneka produk, bazar, dan toko online dengan program Belanja Sudah Sedekah. Masya Allah, itulah profil dari dua sosok gurunda kita yang luar biasa, banyak sekali pengalamannya. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita simak dan dengarkan tausiah terkait tema hari ini, yaitu jaga rumah tangga dan lingkup. Bersama Syekh Reza Abdul Jabar dan Teteh Khadijah Peggy Melati Sukma. Assalamualaikum Teteh dan Syekh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya sudah jelas? Alhamdulillah jelas Teh. Silakan Teteh dan Syekh untuk membuka acara kajian sore hari ini. Ya. طيب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وأزواجنا وذرياته وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم Sallallahu alaihi wasallam. وإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saudara-saudariku dimanapun teman-teman berada, izinkan kami menyapa dari waktu malam hari waktu Selandia Baru ini dan sore hari waktu Indonesia Barat. Izinkan kami menyapa dan terutama kita pastikan bahwa tidak ada ilah yang pantas disembah kecuali Allah Rabbul Alamin, Rabbul Izzah. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Sallallahu alaihi wasallam. kepada istri-istri beliau, ibunda-ibunda orang-orang beriman, ummahatul mukminin radhiyallahu anha ajmain, ahli-ahli keluarga beliau dan para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Dan salawat dan salam kita sampaikan juga kepada orang-orang yang mengikuti risalah Nabi SAW Sallallahu alaihi wasallam. di waktu yang telah lampau, di masa sekarang ini maupun masa-masa yang akan datang sampai kita Allah kumpulkan lagi ila yaumiddin. Amin ya Allah, Allahumma amin. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Dan kita juga yakin betul, hakul yakin, bahwa sesungguhnya hidayah milik Allah, dan barang siapa yang Allah telah berikan hidayah maka tidak ada suatu apapun yang bisa menyesatkan. Dan barang siapa yang Allah tinggalkan tersesat, maka tidak ada suatu apapun yang bisa mengembalikan atau memberikan mereka petunjuk. Alhamdulillah Rabbil Alamin ala ni'matul iman, ala ni'matul Islam. Dan nikmat terbesar itu adalah Islam dan iman. Baik, insyaAllah teman-teman, semoga Allah mudahkan proses kita menuntut ilmu malam hari waktu Selandia Baru ini. Yang ingin kita coba kupas malam hari ini adalah bagaimana caranya kita menjaga rumah tangga kita dari selingkuh. Sebelum Anda mulai, mungkin oleh Ustazah nanti diberikan suatu gambaran dan paparan gitu ya, tentang apa yang dimaksud dengan selingkuh. Nanti kita akan saling ngobrol dengan bahasa yang santai insya Allah. Berusaha mengambil pelajaran dari apa yang kita akan diskusikan malam hari ini insya Allah. Dan semoga Allah berikan kita kemudahan ya. Amin. Amin, Ya. Allahumma amin. Fadhal saya. Ya, Jaga rumah tangga kaum muslimin ya. Allahumma amin. Amin ya. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Pertama sekali, jazakunallah khairan untuk seluruh tim Hadijati, karena timnya semua akhwat ya, dan setiap saat masih terus membersamai Teteh, baik dalam gerak dakwah secara online maupun offline, majelis ya, dan semua aktivitas kemanusiaan untuk dunia Islam. Semoga Allah mudahkan setiap ikhtiar kita semua ini ya dalam suatu tujuan ingin bisa mendapatkan syurganya Allah Amin. Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Berikutnya tentu permohonan maaf ya, kalau dimulainya agak mundur sebab masalah teknis. Tentu hal teknis ini di luar kemampuan kita semua, tapi harus diperjuangkan, diatasi dengan sebaik-baiknya, sehingga akhirnya Allah izinkan mungkin agak mundur 30-35 menit, tapi Allah bersamakan kita saat ini. Insya Allah kita tetap mengukuhkan niat untuk bisa bertolabul ilmi. Dan berikutnya lagi, seperti yang sudah Syekh sampaikan, bahwa pada pertemuan malam hari ini kita niatkan ya sebagai ikhtiar kita untuk menjaga rumah tangga yang sudah Allah amanahkan kepada kita. Temanya adalah
jaga rumah tangga dari selingkuh ya. Dan tentu sebagai pembuka terlebih dahulu Teteh ingin mengingatkan kepada diri kami ya sendiri dan juga kepada kita semuanya yang hari ini Allah persatukan ya lewat majelis online ini. Sekali lagi bahwa pernikahan itu di dalam Islam adalah ibadah kepada Allah ya. Sehingga di dalamnya Allah menyajikan berbagai macam ganjaran ya yang begitu penuh dengan kebaikan, keberkahan ya, kesukacitaan ya yang akan didapatkan di hari akhir nanti. Sehingga memang segala sesuatu yang sifatnya ibadah itu adalah hakikat penciptaannya manusia dan ini berulang-ulang ya Teteh ingatkan kepada diri sendiri dan kita semuanya juga ya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia selain untuk mengabdi kepadaku, untuk mengibadahiku. Begitu Allah Subhanahu wa taala ya menyampaikan di dalam Ad-Dariyat 56. Sehingga menikah atau pernikahan itu yang telah disebut oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam sebagai tegaknya dari separuh agama ya Bang ya. Sempurna ya. Menyempurnakan separuh dari agama yang separuhnya lagi adalah ketakwaan begitu ya. Itu tentu adalah suatu ibadah yang besar ya. Dan itu merupakan hakikat penciptaan yang tidak bisa kita singkirkan ya. Memang Allah menciptakan kita untuk mengibadahi Allah dan salah satu ibadah yang luar biasa besar dan berat gitu ya, besar nilainya dan berat timbangannya itu adalah pernikahan ya. Maka pernikahan disebut sebagai mitsaqan ghaliza ya pada An-Nisa 22 itu adalah perjanjian yang kokoh dengan Allah. Kita membuat perjanjian dengan kawan saja itu secara naluriah pasti kita ingin berusaha memenuhinya. Janjian yuk besok ketemu di mana gitu ya. Insya Allah besok ketemu yuk Ukhti Diah dengan Ukhti Mala misalnya ya. Tentu ada dorongan secara naluriah untuk menyusun, mengatur ya keadaan besok hari demi terpenuhinya janji pertemuan itu. Nah ini janji dengan Allah ya. Janji dengan Allah. Tidak bisa lagi diungkapkan ya dengan kata-kata. Bagaimana ini perjanjian kita dengan Allah, betapa inginnya kita bisa memenuhi janji itu kepada Allah ya, memenuhi hakikat janji itu kepada Allah. Inilah pernikahan ya. Sehingga ketika kita bicara tentang pernikahan yang sama artinya membangun rumah tangga, maka sungguh kesiapan kita adalah melakukan segala daya upaya ya di dalam menjalankan perjanjian tersebut kepada Allah dan mengibadahi Allah lewat jalan pernikahan. Nah, itu sebabnya kenapa kita harus menjaga dengan sungguh-sungguh pernikahan, rumah tangga ya. Dan kali ini kita bicara tentang perselingkuhan. Kenapa? Karena tentu tidak bisa dipungkiri ya, kita semua menjadi bagian dari masyarakat dunia yang saat ini mudah gitu diakses oleh kemajuan teknologi komunikasi dan mengakses ya kemajuan teknologi komunikasi sehingga kabar-kabar yang sifatnya adalah perselingkuhan ya naudzubillah ya perzinahan ya naudzubillah summa naudzubillah ini kan kerap kali kita dengar kita simak ya sehingga perlu juga kita bicarakan karena terpaannya begitu kuatnya ya dan iblis bersama bala tentaranya para syayatin ini kan tidak akan pernah berhenti daripada menggoda, menjebloskan ya ke anak cucu Adam begitu ya. Kalau kita ingin mereview sedikit tentang kata selingkuh ini ya, bahkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia juga ya, kata selingkuh ini memang dinisbatkan itu kepada sesuatu yang sifatnya penuh dengan kebohongan ya, sesuatu yang sifatnya pengkhianatan ya, sesuatu yang berupa ketidaksetiaan ya, dan karena ini kaitannya dengan rumah tangga maka selingkuh itu adalah ketidaksetiaan yang dilakukan oleh seseorang kepada pasangan halalnya ya. Ini ketidaksetiaan yang dilakukan kepada pasangan halalnya. Dan kita jangan mengira bahwa kata ketidaksetiaan itu atau apa namanya
juga disebutkan ya dalam pemaknaan perselingkuhan ini tentang adanya pengkhianatan. Jadi ketidaksetiaan itu merupakan suatu perbuatan yang berupa pengkhianatan, ketidakjujuran ya seseorang kepada pasangan halalnya. Nah, ketika kita bicara tentang ketidaksetiaan atau pengkhianatan ini, maka berulang-ulang kali di dalam Al-Quran Allah Azza wa Jalla menyampaikan kebenciannya, kemurkaannya, ketidaksukaannya kepada kaum yang berbuat khianat ya. Berulang-ulang Allah sampaikan dalam surah Al-Anfal ya. Allah sebut bahwa janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu. Sedangkan kamu mengetahui bahwa Allah itu membenci orang-orang yang khianat ya. Pada surah Al-Anfal ayat ke-27 Allah menegaskan jangan sampai kita mengkhianati amanah-amanah yang sudah dipercayakan Allah kepada kita ya. Pada banyak surah lainnya ya, pada banyak surah lainnya pasti kita seringkali menemukan ya pernyataan dari Allah, kebencian Allah terhadap orang-orang yang tidak memegang janjinya, orang-orang yang berkhianat ya. Bahkan khianat itu salah satu ciri dari orang yang disebut sebagai munafik ya, dan orang munafik itu akan mendapatkan neraka yang paling bawah begitu ya. Maka bahkan Allah gabung dengan innal munafikin wal kafirin innallaha jami'ul munafikin wal kafirin. Allah akan gabungkan orang-orang munafik dengan orang-orang kafir ya. Maka berat sekali persoalan perselingkuhan ini. Dan ketika kita bicara tentang ketidaksetiaan atau pengkhianatan ini, jangan serta-merta kemudian kita mengatakan hubungan badan gitu ya, terjadinya hubungan badan atau hubungan biologis, bertemunya kelamin dengan kelamin, lalu itu disebut sebagai perselingkuhan. Oh tidak ya, perselingkuhan itu terbagi juga menjadi beberapa jenisnya ya. Ada perselingkuhan yang sifatnya emosional, yang sifatnya emosional ini barangkali tidak terjadi hubungan badan ya, tapi secara emosional terjadi ikatan. Ada pasangan lain yang bukan pasangan halalnya sebagai tempat curhat ya, bercerita, berbagi, bahkan kepada pasangan halalnya tidak dilakukan gitu, tapi itu dilakukan kepada yang lain. Ini sudah termasuk khianat ya, terjadinya perselingkuhan secara emosional. Ada juga perselingkuhan media maya, karena sekarang kita kan tidak bisa menghindarkan kemajuan zaman ya, tidak bisa perkembangan zaman. Ini persoalan tentang sebagaimana kita beriman dan bertakwa dalam menggunakan kemajuan-kemajuan teknologi. Dalam media maya juga bisa terjadi perselingkuhan. Jangan kita merasa, aku nggak ketemu kok sama orangnya gitu. Tapi lewat media maya kita ada nggak kepegang, nggak kesentuh gitu ya misalnya. Tapi lewat media maya kita saling mengirimkan gambar tidak senonoh, sexting gitu ya, bukan hanya texting tapi sexting, flirting ya, dengan mempergunakan jalur-jalur media maya di mana sekarang sosial media ya dan lain sebagainya kan bisa menjadi sarana komunikasi yang berhalwat juga kan, berdua-duaan saja dalam sosial media. Ini juga termasuk dalam perselingkuhan, begitu ya, terjadi khianat dan ketidaksetiaan. Kemudian juga ada perselingkuhan yang sifatnya memang fisik ya, sudah bersentuhan, berciuman, berpelukan sampai terjadi zina, yaitu hubungan biologis. Ada perselingkuhan yang disebut perselingkuhan serial gitu, yang orangnya melakukan perselingkuhan itu terus-menerus dan bisa berganti-ganti gitu pasangan. Bahkan dalam waktu bersamaan itu bisa ada beberapa ya, baik itu sifatnya emosional, baik itu sifatnya media maya, atau yang sifatnya fisik. Dan terakhir ada perselingkuhan yang sifatnya itu oportunistik. Apa? Oportunis, jadi mengambil kesempatan dengan melakukan perselingkuhan itu. Misalnya, maaf ya, dengan atasan di tempat kerja misalnya ya, dengan orang-orang yang memiliki kuasa lebih ya daripadanya, dia melakukan perselingkuhan itu untuk mendapatkan keuntungan-keuntungan tertentu. Semoga Allah melindungi seluruh keluarga muslim dari perselingkuhan yang manapun
Allah lindungi, Allah jaga, Allah selamatkan. Nah, malam hari ini Teteh akan serahkan kepada Syekh ya untuk Bahkan membahas. kebalikannya juga nih. Hmm, Yang kalau yang tadi kan dengan atasan. mm-mm. Pernah juga kita dengar, kalau tidak sering, bahwa sang atasan Dengan dengan bawahan. bawahan. Iya, ini perselingkuhan yang oportunistik ya, oportunistik karena kalau atasan barangkali ya karena merasa lebih memiliki kuasa kan, sehingga yang di bawah itu terintimidasi, tidak berdaya, lalu terjadilah perselingkuhan. Nah, Jadi ada perselingkuhan yang sifatnya oportunistik gitu ya. Nah, sekarang tentu yang ingin kita bahas adalah bagaimana hukumnya perselingkuhan, bagaimana kalau terjadi suami berselingkuh, istri harus bagaimana, istri berselingkuh, suami harus bagaimana, begitu ya. Ya kita akan diskusikan itu bersama-sama. Jadi gimana Bang kalau jadi Teteh kan kita panggilnya Abang. jadi kita sambil ngobrol aja ya. Iya, Ya. gimana nih Dad? Baik, bismillah. Jadi gini teman-teman ya. Jadi hal yang mesti kita garis bawahi bahwa kan kalau Teteh kan sering bahas kita ingin ketemu Allah Rabbul Alamin. Kita harus pulang. Bahwa demi Allah tidak ada di antara kita yang tidak ingin pulang dan bertemu dengan Allah Rabbul Alamin. Betul, itu Ya. keinginan terbesar bertemu Allah. Terus balikin juga ke awal muasal kita tadi ketika Umi mengatakan bahwa mitsakan ghalidan, perjanjian yang hebat kan ya. Perjanjian yang paling dahsyat adalah ketika seorang laki-laki menjabat tangan wali dari Seorang perempuan untuk mendapatkan diri wanita itu secara halal. di hadapan Maknanya Allah. di hadapan Allah. Adanya ijab wal kabul. Dan bergetarlah arsy Allah dalam keadaan itu dan turunlah rahmat yang luar biasa besar. Masya Allah. Jadi gini teman-teman. Jadi kita tahu menikah ini kesempurnaan agama. Ya. Pintu surga buat sang suami ya dalam menjaga dirinya dari zina, dan buat sang istri dan menjaga kesucian dirinya juga kan, izzah wal iffah. Ya. Kemuliaan dan kesucian diri. Dan kalau kita bicara selingkuh dengan berbagai macam interpretasinya nih, ya ada 5 tadi ya, yang dari bahasa kita yang casual, lebih serius sampai puncaknya gitu kan. Nah, adapun kalau kita bicara hukum zina tentu bertemunya 2 kemaluan, ya. Jadi secara syariatnya, jadi maksud kita gini. Kita kalau bicara zina tentu bicara zina secara makna al-istilah, secara istilah yakni dalam hadis-hadis Nabi SAW dikatakan zina mata, zina telinga dan segala macam ya, suatu yang tidak pantas yang kita tidak berhak atas dirinya. Maknanya kami laki-laki misalkan ingin melihat suatu orang wanita kecantikannya apapun itu yang bukan hak kami, bukan istri kita gitu. Jadi tetapi yang dihukumi dengan hukum zina itu adalah benar-benar ketika bertemunya 2 kemaluan. Inilah. Tapi kan kita bahas selingkuhnya Benar. dulu kan. Okay, ya. Selingkuh. Jadi Allah Rabbul Alamin dan Nabi SAW memberikan suatu emphasis yang luar biasa di atas pernikahan ini sehingga dia mesti diprotek kan gitu ya. Diprotek dengan gimana caranya? Bahwa hanya yang berhak saja yang punya ya, yang punya hak untuk main di situ kan gitu ya. Untuk menatap, untuk mendengar, untuk melihat, untuk bercakap-cakap, untuk berinteraksi, untuk punya hubungan intim dan seterusnya. Kan gitu kan? Hanya yang berhak. Jadi di luar orang yang berijab kabul ini dia tidak berhak. Jadi di luar ini teman-teman maknanya selingkuh telah terjadi. Ya kan? Dan Islam adalah satu-satunya agama yang menitik beratkan dan memberikan batasan besar. Tadi qari'ah kita membacakan wala takrabu zina gitu kan ya. Allah tidak haramkan zina tapi Allah mengatakan Rabbul Alamin jangan dekati zina. Do not even come close to zina. Kan gitu. Bukan Allah tidak mengharamkan zina, Allah tidak hanya mengharamkan zina. Nah, ya. Tidak hanya mengharamkan zina ya. Maknanya gini loh, ya afwan, ya. Jadi Anda ulangi. Zina itu haram. Jelas, tapi yang Allah haramkan bukan hanya zinanya, mendekat tapi saja. Zinanya pun sudah suatu kesalahan kan gitu ya. Sudah kemurkaan Allah. Kemurkaan Allah. Ya. Jadi
dalam konteks selingkuh ini, ya, dengan berbagai macam alasan, dan alasan tetap alasan, tidak bisa dibenarkan gitu ya. Tidak bisa kita, we never condone reasoning. Apapun itu salah kan gitu. Dalam bentuk selingkuh ini gitu ya. Adakah kurang ini, kurang itu cuma masalah teknis. Barangnya tetap salah dan harus tetap salah. Nah, jadi artinya ketika kita bicara tentang selingkuh, itu tidak selalu sudah terjadi yang disebut zina. Karena dalam Islam, secara hukum di dalam Islam, kata zina itu diartikan ketika kemaluan sudah bertemu dengan kemaluan, lalu terjadi hubungan badan gitu ya. Tapi kita tidak boleh bertenang diri. Jangan, oh ya berarti kalau aku tidak berhubungan badan, artinya aku belum zina dong, berarti aku tidak selingkuh. Nah, nggak seperti itu Tidak. ya, karena tadi Syekh mengutip ya dalilnya dari surah Al-Isra 32 ya, wala taqrabu zina, itu artinya Allah memerintahkannya itu bukan jangan berzina saja gitu, tapi Allah memerintahkannya jangan mendekati zina. Maka dalam Islam itu mendekati zina, jadi perbuatan ya yang dosanya itu sama besarnya dan membuat Allah murka, yaitulah zina. Jadi mendekati zina dan zina itu sendiri itu sudah dimurkai oleh Allah Ta'ala. Nah, berselingkuh yang tadi Teteh sebutkan, seperti lewat media sosial, yang berselingkuh secara emosional ya, itu seluruhnya adalah perbuatan mendekati zina. Begitu ya Bang ya? Jelas. Jadi bahasa zina ini bahasa yang kita bisa lihat berbagai macam tingkatannya. Tingkatannya bermacam-macam, tapi gini ya. Tapi selingkuh ini tadi kan Umi bilang kan tadi bahwa banyak yang beranggapan kalau belum berhubungan intim maka belum selingkuh. Kan ini argumen yang mesti dipatahkan kan ini. Betul. Ini adalah narasi yang salah gitu kan. Narasi yang sangat bertentangan dengan Quran dan Sunnah. Nah, ini ya. Ini hadis daripada Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim ya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah kataba 'ala ibni Adamah hadzahu min adh-dhana." Ya. Adraka dhalika la mahalah. Fadhinal ain النظار وذين اللسان المنطق والنفس تمنى وتستحن والفرج يصدق ذلك كله ويكذبه. Nah, ini suatu rangkuman ya, bahwa dalam hadis ini Allah Rabbul Alamin ya memberikan suatu melalui lisannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis ini, bahwa Allah telah menulis atas anak Adam, maknanya kita semua ya, bagiannya dari zina. Maknanya kita semua tidak terlepas dari zina, yang maknanya zina kecil tadi ya. Maka pasti dia menemuinya. Maknanya zina kedua matanya. Tidak ada di antara kita yang terlepas. Maknanya ketika kita berjalan, kita melihat seorang wanita ini dalam posisi aneh sebagai seorang laki-laki dan ikhwan-ikhwan yang lain gitu kan. Atau kebalikannya, seorang wanita, akhwat, datang mungkin melihat seorang laki-laki atau beberapa orang laki-laki yang fisiknya keren mungkin, tapi bukan haknya untuk dilihat. Jadi kalau dilarang, itu dilarang dari laki-laki dan dilarang oleh dari wanita juga, sama gitu ya, berlaku adil. Larangannya berlaku untuk laki-laki dan wanita. Dan zina kedua matanya adalah memandang gitu kan. Kalau kita memandang, bedakan memandang, iya, bedakan memandang dengan terpandang, teman-teman. Terpandang itu begini, kita sedang jalan, terlihat, terus kita menyadarinya dan kita berhenti, ya, dan menutup kemungkinan untuk melihat dengan lebih intens dan panjang. Zina lisan adalah perkataan. Maknanya mungkin berkata yang tidak senonoh ataupun mengucap perkataan yang bukan pada tempatnya untuk urusan itu. Zina dalam bentuk hati adalah berangan-angan, berharap-harap. Ini kalau kita menggunakan bahasa atau analogi adalah gini.
seorang laki-laki misalnya membayangkan seorang wanita yang bukan hak kita gitu ya, atau belum menjadi hak kita juga haram. Gitu kan? Atau seorang wanita juga menginginkan seorang lelaki karena dia berlaku dua arah. Laki-laki menginginkan wanita, wanita menginginkan laki-laki. Dia juga didefinisikan sebagai berharap-harap, dan ini adalah zina yang kita semua tidak terkecuali mendapatkan bagian itu dan kita berusaha. Tapi yang menarik ya, dan semua itu baik pandangan, lisan dan hati itu ujungnya dia dibenarkan atau didustakan oleh kemaluannya. Ma makna hadza? Apa makna dari hadis ini? Ujungnya kemaluan kita ini ya dikontrol oleh yang namanya diri kita. Adakah kita ingin meneruskan itu semua sehingga terjadilah yang namanya zina secara syariah, atau kita menafikannya, mendustakan, maknanya kita berpikir ini salah, maka aku akan mengalihkan pandangan. Ini bukan hakku, maka aku tidak akan bicara dengan dia. Ini bukan angan-angan yang pantas aku simpan atau teruskan, maka aku akan beristighfar kepada Allah dan kemudian mengabaikannya. Ya, jadi mata gini ya, lengkapnya ya, kalau keseluruhan hadisnya, Nabi SAW bersabda, Allah telah menulis atas anak-anak Adam bagiannya dari zina, maka pasti dia menemuinya. Ya. Zina kedua matanya adalah memandang, zina lisannya adalah perkataan, zina hatinya adalah berharap-harap dan berangan-angan. Dan itu semua dibenarkan atau didustakan oleh kemaluannya. Jadi ketika kemaluan ini sudah tidak terkendali ya, terjadilah pertemuan kemaluan dengan kemaluan atau hubungan intim, inilah dosa besar yang disebut zina. Tapi menuju ke sana ini ada zina-zina lainnya ya yang menjadi pemicu. Inilah yang kemudian kita sebut definisinya sebagai seluruhnya adalah perselingkuhan. Nah. Dalam hadis ini seperti zina mata, artinya mata ini tidak dikontrol, apa aja dipandang. Padahal zaman seperti saat kita hidup ini sebagai umat akhir zaman, memang luar biasa ya. Yang perempuan, maaf ya, bertabaruj ya, dengan dandanan luar biasa, wangi-wangian luar biasa, bersolek luar biasa ya. Yang udah cantik makin cantik gitu ya, secara fisik begitu lalu lalang di hadapan para pria-pria itu banyak. Demikian pula prianya, kan bukan hanya wanitanya, prianya yang keren, gaya, kekar, six pack dan lain sebagainya. Yang menarik perintah Allah di dalam Quran menundukkan pandangan itu berlaku buat laki-laki dan perempuan. Iya, itu di An-Nur ya, 30:31 ya, itu kan demikian. Itu zina mata. Kemudian maaf, pandangan. Ketika kita bicara tadi soal perselingkuhan media maya, ya mungkin dari melihat-lihat, ya kan, memandang ya di sosial media atau kirim-kiriman gambar dan lain sebagainya. Jadi zina mata, zina lisan, zina hati itu memang tidak akan terhindarkan ya Bang ya. Kita harus banyak-banyak bertaubat ya untuk hal tersebut dan berjuang mengendalikan puncaknya dari zina, yaitu menjaga kemaluan kita. Maka kan kuncinya demikian ya. Kalau dalam hadisnya Nabi SAW, seorang wanita yang menjaga salatnya, menjaga puasanya, ya, menjaga kemaluannya. Kan begitu ya, kehormatan dalam hari ini kemaluannya, ya. Dan taat kepada suaminya, maka dia boleh pilih masuk surga. Dipersilakan oleh Allah Rabbul Alamin melalui hadis Nabi SAW untuk masuk ke dalam surganya Allah melalui seluruh pintu yang ada kan? Ya, boleh pilih lewat pintu mana. Bayangkan. Nah. Tapi gini teman-teman. Malam hari ini kita pengen bicara candid, kita pengen bicara terus terang gitu ya. Anda nggak ingin memberikan formulasi di mana ini cuma sekedar teori gitu loh. Karena demi Allah ya, biadihil nafs, yang mana nyawa kita semua ada di genggaman Allah. Ini bukan barang gampang. Ya, nih. Nah sekarang gini, ini kan karena ini kita bukan barang gampang. Bicara real. Bicara real. Jadi gimana? Karena godaan kan di mana-mana nih, di jalanan, di luar, di tempat kerja, di sosial media, di mana-mana gitu.
bagi para laki-laki misalnya ya, karena kita para perempuan ini ya tentu tidak terlepas ya, perempuan berselingkuh juga tentu kita Tadi banyak tadi tahu. Anda sempat bicara dengan Bagaimana hal laki-laki dengan mengendalikan tadi kan Anda ngomong dirinya? sama Umi kan? Ya sekarang diomongin Iya, juga enggak, dulu. maksudnya gini. Tadi kita sempat bicara gini, teman-teman. Kalau yang dalam pemahaman kami, sedikit yang kami pahami gitu ya. Wallahu a'lam. Allah knows best. Kalau kita lihat antara laki-laki dengan perempuan, laki-laki ada yang selingkuh, ada juga wanita yang selingkuh gitu ya. Artinya ini dua arah. Tetapi dalam hemat kami, ini lebih banyak terjadi laki-lakinya yang selingkuh dibanding proporsi wanitanya. Nah, teman-teman kalau ada yang punya pandangan berbeda, silahkan kami dikoreksi gitu ya. Tapi menurut hemat Ana, maksudnya dari yang lapor, dari yang punya urusan pernikahan, lebih banyak memang jauh proporsinya dalam pernikahan itu laki-lakinya yang melakukan perselingkuhan, melakukan walaupun perempuan juga ada. walaupun ya. perempuan juga ada, tapi lebih berat. Nah, ini kita cermati gitu. Apakah karena secara umum laki-laki yang bahasa kita yang lebih banyak keluar rumah, atau laki-laki yang lebih dalam bahasanya gini, punya kemampuan nafkah sehingga dia yang berpeluang ataupun lebih diharapkan, ya diharapkan maknanya wanita-wanita yang kurang beretika itu lebih berharap sesuatu yang spontan gitu ya dari laki tersebut ya, makanya gitu. Langsung aja. Oke. Ya gimana nih? Ya itu tadi. Jadi bagaimana laki-laki menahan dirinya gitu. Kan tentu yang kita akan diskusikan poin pertama udah pasti deh. Poin pertama itu sudah pasti harus punya ilmu agama. Nah, harus merasa selalu diperhatikan oleh Allah. Nah, kan kita merasa diperhatikan oleh Allah itu nggak mungkin kan Bang kalau kita tidak terus terlibat dalam proses tolabul ilmi, ibadah. Karena gitu kan ya. mustahil ada seorang wanita yang bisa menjaga suaminya kalau dia yang jadi polisinya kan. Karena maksudnya gini, kan banyak kita dengar atau sering kita dengar seorang lelaki yang takut berbuat demikian karena takut sama istrinya. Ini yang harus dipatahkan ini. Karena seorang laki-laki yang menjaga kemaluannya dan menjaga dirinya dari selingkuh, semestinya melakukan itu bukan takut karena diawasi istrinya, tapi takut karena diawasi Allah Rabbul Izzah. Ya, nah sekarang kita bicara realita deh. Godaannya itu luar biasa, nggak bisa. Karena tadi kan aku kan bilang bahwa udah pasti kalau poin pertama itu udah pasti. Ya. Tapi bagaimana penjelmaan tadi kan? Bagaimana dalam keadaan demikian? Beriman dan bertakwa sekalipun, apakah kemudian syayatin berhenti menggodanya? Semakin besar level pangkat syayatin yang datang kepada orang yang lebih berilmu dan lebih beriman kan, bahasanya kan begitu. Pasti kelasnya lebih tinggi. Nah, dalam pandangan Anda nih dan dari teman-teman kita yang sering kita dengar, ini adalah begini. Satu yang paling utama begini ya. Sadarlah satu hal teman-teman, ya. Ketika Nabi SAW mengatakan ya bahwa pernikahan itu setengah agama. Berarti setengahnya agama itu biologis. Jangan pernah dinafikan itu gitu loh. Jadi hubungan intim antara seorang suami dengan istri itu hal paling penting. The most important gitu kan. Maknanya begini, karena hanya pernikahanlah yang membuat hubungan biologis menjadi halal. Ya, hubungan laki-laki perempuan secara biologis, hubungan intim menjadi halal itu hanya dengan pernikahan. Dan Nabi SAW menyebut pernikahan itu seperti sempurnanya separuh dari agama. Kan? Sementara pernikahan itu satu-satunya jalan untuk menghalalkan hubungan biologis. Berarti dalam pernikahan itu tidak bisa dinafikan ya, menegakkan separuh agama itu adalah ya dengan menjaga persoalan biologis itu. Tadi kan Anda pengen bilang bahwa menikah, tapi kalau kita bicara selingkuhan kan tentu secara umum kita bicara pasangan sudah menikah kan gitu. Nah, cuman ini teman-teman begini. Tidak ada suatu keberhasilan terbaik dari seorang syayatin ini, ya, dari syayatin, maknanya bentuk plural dari syaitan, yang lebih dia sukai daripada seorang laki-laki dan istrinya tidak, seorang suami dan istri tidak mesra, gitu ya. Jadi bahasa gini, ketika orang pacaran, naudzubillah, dia akan dihasuti ingin pergi dengan wanita tersebut. Dihasuti oleh setan. Oleh setan, ingin diajak untuk pergi, ayo untuk jalan, untuk melakukan hal yang diharamkan Allah. Tapi yang sering kita lihat adalah ketika laki-laki tersebut telah menjadi suami sahnya dari seorang wanita tersebut, maksudnya telah menjadi suami istri, yang sering terjadi adalah
enggannya berhubungan, enggannya jalan bareng, enggannya uh, ngopi bareng, ngeteh bareng, duduk bareng, seolah-olah telah dimiliki secara halal jadi lebih renggang. Ini yang sering kita cermati terjadi. Bagaimana caranya sih supaya kalau bahasa kita gini, bagaimana caranya agar kita bisa meredam dan meniadakan selingkuh ini? Pertama, teman-teman, secara kaedah syariah tidak ada yang namanya teman wanita bagi seorang pria. Ya. Dan begitu juga bagi seorang wanita bahwa tidak ada, nol, zero, ya, teman wanita punya teman lelaki. Ini haram mutlak. Jadi nggak ada cerita gitu loh. Kalau ini kan semua berawal dari sebuah biji yang ditanam kan gitu ya. Memang nanti ada hal-hal yang kita berat nih. Dalam artian ada hubungan yang kita harus bicara dengan wanita. Dalam arti apakah pekerjaan, apakah ini. Ini kan tentu nanti ada kaidahnya lagi. Tapi yang jelas tidak ada hubungan Dekat. hubungan aja nih. Maksudnya gini, nggak boleh ada yang cerita teman kah, sahabat kah gitu ya. Nah, Tapi ini kan dibahasnya mesti mendalam, Bang, karena pasti jamaah akan bilang gimana dengan keadaan hidup seperti dunia kita Gini, sekarang ini. ya. Abang juga tidak terhindar bicara Nah, dengan begini. perempuan, aku nggak terhindar bicara Gini. dengan laki-laki. Ini ada kan? bedanya. Bagi kami yang imam masjid, yang kita para ustadz itu ya, kita dapat dibolehkan wanita datang untuk menanyakan konsultasi, tapi Iya, dibahas urusan agama. Tapi itu juga pintu kerusakan juga, Mi. Betul. Karena kalau bayangkan yang cerita sama kita urusan-urusan yang detail, yang mungkin sebagai jiwa kita sebagai laki-laki yang punya fitrah bisa juga nggak bagus kan gitu ya. Ya, makanya tadi pertanyaannya sebagai laki-laki. Jadi bagaimana para laki-laki itu? Abang akan ke sana gitu ya. Hmm. Jadi yang pengen kita sampaikan adalah bahwa tidak ada teman laki-laki buat seorang wanita dan tidak ada teman wanita buat seorang laki-laki gitu ya. Kecuali wanita-wanita yang memang mahram buat dirinya. Itu dulu yang pertama. Menjaga. Itu yang paling pertama. Kita sadar dulu bahwa itu adalah kaidahnya. Nggak boleh. Wah, itu kan sekedar teman gitu loh. Oke, ini point by point ya, teman-temannya. Berarti poin pertama tadi adalah tetap menjaga hidup ini dalam kerangka tolabul ilmi. Karena poin keduanya yang disampaikan oleh Syekh itu pasti akan menjadi berat dan kita jawab terus-menerus dengan logika ketika kita tidak bertolabul ilmi dan bertakwa kepada Allah gitu. Ya. Jadi poin pertama itu kita harus terus menjadi manusia-manusia yang menggali ilmu agama Allah walaupun tidak akan pernah terlepas dari godaan syahwat ini ya, godaan iblis dan para setan ini. Nah, poin keduanya ya tentu akan lebih ridho gitu ya kita ini, lebih ikhlas gitu ya menjalankan poin yang Syekh sampaikan bahwa memang bagi seorang laki-laki jangan pernah mengada-adakan suatu hubungan pertemanan, persahabatan, apapun lah dengan perempuan gitu ya. Terkecuali tadi yang saya sampaikan ada yang tak terhindarkan, itu nanti ada kaidahnya lagi ya, urusan pekerjaan, urusan lain. Tapi kan tidak semua orang adalah imam, tidak semua orang adalah ustadz. Jadi kalau bagi teman-teman yang suaminya normal-normal aja ya profesinya. Jadi dia mestinya teman wanitanya kan gitu. Jadi nggak ada istilah suamiku sedang ingin pergi ngopi, nggak ada gitu dengan perempuan nggak mana ada, zero ya. gitu ya. Teleponan ngobrol dengan perempuan mana, zero gitu kan. Begitu pula perempuan kan. Persis. Istri juga begitu. Gitu kan. Ya. Nah, ketiga. Ya, poin selanjutnya gitu ya. Bagaimana agar kita bisa menjaga diri? Tentu dengan paham betul kalau yang halal cuman istri kita, maka sering-sering rajin-rajin gitu ya jaga pupuk hubungan kita suami istri. Maknanya begini loh. Ya, ulama mengatakan demikian. Kenapa sih perintahnya disuruh menundukkan pandangan? Walaupun wanita dan kita semua laki-laki tahu di dalam Islam ya, laki-laki bisa menikah 2, 3 dan 4, masna wa thulatha wa ruba' kan gitu ya. Tapi tetap sama kaidahnya gitu kan. Nah, karena kalau tidak, walaupun istrinya seluruh wanita yang ada di bumi ini, kalau tidak mampu menundukkan pandangan, maka para ulama mengatakan apa? Kalaulah dia melihat seekor unta gitu ya, seekor kambing
Kalaupun seluruh wanita di muka bumi telah dia nikahi, maka kambing pun akan terlihat cantik. Kalau konotasinya atau ketidakmampuannya menundukkan pandangan. Dan Nabi SAW mengatakan apa? Bahwa ketika kalian merasa terpukau, gitu kan? Ya, terpukau, terpesona atas kecantikan wanita lain yang bukan mahrammu, yang bukan milikmu, maka sebisa mungkin segera pulang, maka jimailah istrimu. Perkataannya teman-teman adalah jimai gitu loh. Bersetubuhlah dengan istri kalian. Karena apa? Karena keadaan Apa yang dimiliki oleh oleh wanita yang membuat engkau terpesona, terpukau, gitu ya, pangling, itu juga dimiliki oleh istrimu di rumah. Dan itu perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sudah jaminan. Ya. Qala Allah wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Jadi seluruh perkataan Nabi SAW itu tidak pernah ada yang datang daripada hawa nafsu beliau. Ya. Alaihi salatu wassalam. Melainkan dia pastilah wahyu. Dari Allah. Nah, terkadang kita, ini ada tambahin dikit ya sebelum balik kepada Umi. Gini nih, kalau paham itu nih, bahwa orang kalau yang di luar itu barang pajangan teman-teman. Barang etalase gitu loh. Cuma nggak boleh dipegang ya? Bukan hanya gitu nih. Enggak juga. Kalau barang etalase boleh dilihat. Barang etalase itu gini loh. Sesuatu yang gini loh. Apa yang dihadapi istri kita, mengurus anak-anak kita, mengurus keperluan kita, ngurus kalau bahasa kita baju kita gitu ya, perlengkapan kita, bangun pagi sampai sore, siang, sore, malam. Yang pajangan kan nggak pernah tahu itu. Pajangan cuman ketemu sama kita yang rapi gitu kan. Bahkan dia tidak pernah punya budi apapun terhadap kita. Maka bagi laki-laki berpikirlah tentang itu gitu loh. Apa yang dilakukan oleh istri-istri kalian di rumah. Ya begitu pula bagi para istri ya, harus menyadari ya bahwa jangan gampang terpesona, siapa tahu melihat laki. Bagaimanapun keadaan suami kita yang ditetapkan oleh Allah sebagai qawam, ya memang suami kita itu begitu ya. Jangan karena misalnya kita merasa maaf, oh posisi kita lebih tinggi, ilmu kita lebih tinggi, kedudukan kita lebih tinggi, popularitas kita lebih tinggi misalnya. Kemudian menganggap bahwa suami kita sosok yang bisa diperlakukan sekenanya gitu ya oleh kita. Atau terpukau nih. Seorang wanita punya suami di rumah, dia keluar rumah digoda oleh laki-laki lain yang kelihatannya mungkin lebih berpangkat, lebih punya jabatan, lebih punya kemampuan nafkah yang lebih suaminya yang di rumah, sehingga dia terpukau. Ya itu semua adalah godaan. Itu semua adalah godaan, itu semua hasutan ya dari iblis dengan bala tentaranya, dan juga godaan hawa nafsu ya dari dalam diri kita, yang mana hawa nafsu itu memang Allah jadikan sebagai ujian bagi diri kita. Apakah kita mau berjuang mengendalikannya? Sama kayak kita sekolah dikasih soal matematika yang rumit banget ya kan, guru kita pengen lihat seberapa tough kita, seberapa tahan kita ngerjakan soal yang rumit ini ya, mengenai belakangan jawabannya salah atau benar, agak salah begitu ya, itu kan masalah nilai, tapi pasti guru akan melihat prosesnya. Kalau kita dikasih soal matematika lalu kita cuma sekedar nulis jawabannya, kemudian ketika kita diuji oleh guru kita nggak bisa menjelaskannya, nah di sini kan pasti guru kita akan merasa curiga, dapat dari mana nih jawabannya gitu ya. Tapi ketika prosesnya itu bisa kita jelaskan, ini pasti beda penilaiannya. Maka ujian Allah kepada kita tentu karena Allah ingin melihat bagaimana proses perjuangan kita di dalam mengatasi soal dari Allah ini begitu ya. Karena kalau ujungnya Allah itu Maha Pengampun atas segala dosa apapun juga. Itu pasti. Tapi di antara kita suami istri ini kan ada orang yang punya istri tapi istrinya nggak tahu apa-apa tentang suaminya. Atau sang suami ya kebalikannya gitu ya, istri nggak tahu atau suami nggak tahu apa tentang istrinya. Bahasanya komunikasinya sangat ekonomis gitu loh, kalau nggak mau dibilang bohong gitu kan ya, economical with the truth gitu kan, mesti dicari-cari dulu, nggak pengen ngobrol, nggak pengen apa. Di antara solusi tadi, kenapa Nabi SAW menyuruh kita pulang menemui istri, maknanya untuk berjima, itu untuk meredam dan menjinakkan kembali kalbu kita supaya tidak terus hanyut di dalam alam bawah sadar atas angan-angan harap-harap yang tidak halal. Gitu. Jadi dengan kita paham itu,
Pesannya tentu dua. Satu kepada para suami untuk rajin-rajin, ini demi Allah, ini paling manjur untuk rajin-rajin menemui istri. Menemui itu dalam artian ya berhubungan Ya, intim ya, duduk bersama, ada bersenda gurau, bercanda ya. ya, ibadah dilakukan bersama. Sehingga dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi rahimahullah, Nabi SAW mengatakan seluruh permainan itu sia-sia kecuali memanah ya, berkuda, berenang dan bersenda gurau dengan istri. Jadi kalau ada orang Segala pasangan hobi apapun gitu, kesenangan ya apapun sia-sia ya, membakar waktu atau membuang waktu, kita anggap sia-sia kan kecuali dalam tiga Islam. ini. Tetapi bersenda gurau dengan istri, ketawa-ketawa, bercanda, bahasa kita apa deh? Menggelitik apa gimana gitu ya, kejar-kejaran ya. Itu semua baik gitu. Jadi kalau ada malam nih, malam yang mana kita mungkin besoknya nggak kerja atau lagi rehat, silahkan gitu. Maka sunnah untuk saling bercerita, berbicara, bersenda gurau, saling tukar pikiran sebelum di atas tempat tidur, sebelum kita tidur. Maka kita disuruh dan dianjurkan sesegera mungkin, sedapat mungkin, kalau nggak ada urusan ya. Kalau kita jualan malam lain cerita ya. Tapi kalau orang yang nggak ada jualan, habis isya beradalah rebahan dengan istri di atas tempat tidur. Itu quality time-nya. Karena kalau nggak kita gini loh, kalau kita nggak betul-betul mengaturkannya sebagaimana Rasulullah SAW menuntun kita, ya tentu hasilnya akan jauh dari tuntunan. Dan sering akan terpukau akan kecantikan wanita lain. Dan ini kecantikan kan nggak ada batas nih. Kalaupun dia mendapati wanita lain, tentu ada lagi yang lebih cantik. Sama seorang wanita dapat seorang laki-laki yang keren, yang handsome gitu ya. Nanti ada lagi yang lebih handsome. Iya, pasti. Apapun alasannya. Adakah wanita tuh jatuh cinta akan laki-laki yang berilmu misalnya? Ilmu pun juga nggak ada ininya, nggak ada habisnya. Dan itu semua daripada sayatin, gitu kan? Nah, mungkin itu yang bisa Anda sampaikan, tapi tambahannya lagi gini, buat laki-laki gitu ya, jangan segan-segan dalam kemampuan kita untuk bisa memberikan kecantikan buat istri kita. Ya. Dan bagi para istri tentu bersolek berpenampilan, berwewangian, itu memang harus betul-betul dilakukan untuk suami gitu ya, karena perempuan tuh fitrahnya begitu, ingin kelihatan cantik, ingin berdandan, ingin wangi. Fitrah itu fitrahnya laki-laki juga ingin melihat wanita yang cantik menjadi istrinya kan? Iya. Karena setiap wanita tuh cantik teman-teman, kan begitu. Karena cantik ini suatu yang pada porsinya Allah ciptakan semua wanita cantik, karena setiap wanita itu godaan. Betul, karena Nabi SAW pun menyebut ya bahwa beliau bersabda semua wanita itu seluruhnya adalah aurat, sehingga ketika ia berjalan keluar rumah maka syaitan itu mengiringinya dari segala penjuru. Oleh karenanya tempat terbaik yang paling mendekatkan seorang wanita dengan wajah Allah, Nabi SAW mengatakan itulah di dalam rumahnya. Bukan berarti kita tidak boleh keluar terpasung, tidak ya. Dalam situasi kehidupan seperti sekarang ini tentu ada hal-hal tak terhindarkan, tapi kita keluar karena ada hal tak terhindarkan yang membuat kita harus keluar ya. Dan sebaiknya keluar dengan mahram. Kalau memang mahram kita betul-betul karena satu dan lain hal kondisi juga tidak ada, ya betul-betul kita keluar melaksanakan apa yang harus kita laksanakan, menuntaskan hajat, langsung kembali gitu ya. Dan menjadi wanita yang merasa nikmat gitu di dalam rumah. Nikmatnya bukan karena apa-apa, tapi karena sabda Nabi SAW yang mengatakan seorang wanita itu paling dekat dengan wajah Allah ketika ia berada di dalam rumahnya ya. Dan berikutnya kita akan segera masuk ya ke sesi diskusi karena waktu yang juga terbatas. Kalau tadi laki-laki nambah nih. Oke, silakan. Kalau tadi suami itu atau Syekh menyampaikan ya, kalau laki-laki menjaga dirinya ya dengan sering-sering menemui istri ya, menjimai istri, ya tentu istri juga kan kita pernah bahas ya dalam pertemuan Hadijah Tidak Untold Story ini tentang bagaimana suami istri saling melayani gitu ya. Yang wanita juga harus selalu siap melayani suami. Gini, kata siap ini tak terhindarkan memang. Tapi kan ada waktunya, kita udah capek banget ngurusin ini itu. Sama laki-laki juga udah capek cari nafkah gitu ya. Jadi rasa capek ini bukan menjadi suatu alasan kemudian ketika ada syahwat tidak ditunaikan antara suami dengan istri. Memang mungkin vitalitasnya berbeda gitu, vitalitasnya.
dalam kondisi yang lelah, tapi ada syahwat yang bangkit, mungkin vitalitas berhubungan suami istrinya berbeda dengan ketika ada syahwat yang bangkit dan kondisi tubuh fit gitu ya. Vitalitasnya saja yang berbeda, tapi jangan sampai karena alasan capek, karena alasan maaf ya misalnya banyak pikiran, lalu salah satu di antara suami atau istri ada syahwat, yang lain tidak mau melayani gitu, atau yang lain malas-malasan, atau yang lain seenaknya saja melayani. Nah ini juga apa ya, pintu-pintu iblis dengan bala tentaranya mendorong salah satu pasangan kepada perselingkuhan. Dan ini kan berlaku dua Dua arah. arah, Yang iya. laki-laki juga diwajibkan oleh Allah Rabbul Alamin lisan Nabi SAW untuk memuaskan istrinya. Betul. Jadi bukan hanya istri saja yang memuaskan suami, Betul. dua arah. Jadi mungkin yang pesan moralnya adalah buat para akhwat, buat istri-istri, maka tampillah sebaik mungkin ya, mempesempurna mungkin di hadapan para suami kan gitu. Dan untuk riang gembira dia, bahkan wanita yang terbaik itu adalah di antara penghuni surga adalah wanita-wanita atau istri-istri yang mampu membangkitkan syahwat suaminya. Jadi gitu ya. Jadi istri-istri yang selalu siap menggoda suaminya, membangkitkan syahwat suaminya sehingga suaminya teringin untuk menjimainya dan terjadi yang namanya jima. Ini pahala luar biasa. Pahala luar biasa. Bahkan dalam hadis yang lain Nabi SAW mengatakan ketika seorang itu di hari Jumat, pagi hari waktu Jumat, kemudian dia menjadikan istrinya harus mandi junub, maka mendapatkan amalan setahun sholat malam, kan gitu. Ini kan luar biasa gitu ya. Jadi kita tahu, jadi nggak bisa kita bicara selingkuh tanpa solusi, tanpa bicara jima, tanpa bicara pernikahan yang harmonis, tanpa bicara pernikahan yang bisa saling omong gitu ya, yang bisa bicara dengan riang, nggak segan. Tentu dalam hal ini kalau dalam perspektif laki-laki mana yang ingin pulang ke rumah sama istri yang recet gitu ya, yang ribet, yang cerewet, yang isinya cuman ya, jadi belum kita duduk isinya cuman kecerewetan. Ini benar-benar mengganggu nih ya, buat para sahabat ya. Ini sangat mengganggu bagi kami laki-laki yang sedang penat, capek, kita berhadapan dengan pekerjaan dan segala macam, pulang ke rumah kita nggak ingin itu gitu loh. Jangan pernah tanya suami dari mana bang. Itu bukan pertanyaan gitu ya. Wanita tidak punya hak untuk menanya itu gitu loh. Ya, maka tanya mau minum apa, mau makan apa. Urus kebaikan itu dulu. Bahkan kalau kita lihat, jadi jangan datang sebagai seorang interrogator gitu. Suami datang ke rumah yang dihadapi adalah soal interogasi. Ini yang membuat diantara ketidakharmonisan dan atau kalau kita tidak akan pernah membenarkan perselingkuhan. Tapi yang kalau sering kita dengar adalah alasannya adalah si Anu itu enak kalau diajak ngomong gitu ya. Dia asik, dia nggak ngejudge gitu ya. Dia kalau pada perempuan, Bang, kalau pada perempuan ini juga sama nih ya bagi para suami. Tentu para istri harus membangun kesabaran, pengertian. Iya, memang jadi istri itu kadang-kadang gini ya. Seharian kita udah mumet, udah kesel, udah ngerasa butuh banget ngomong sama suami. Tapi begitu suami pulang, suami juga kusut. Maka jadi istri itu adalah mengendalikan segala kepenatan, kekesalan, kerusuhan seharian ketika menyaksikan hal yang sama pada suaminya gitu ya. Nah, jadi suami juga sebetulnya, dan memang demikian pula di dalam Islam ya, menjadi suami itu kan qawwam. Dia yang ditunjuk sama Allah jadi pemimpin. Jadi memang kadangkala ada kondisi di mana seorang suami sebagai pemimpin memang dia penat dari luar rumah, dia capek, dia banyak masalah yang dihadapi di luar rumah. Tapi sebagai pemimpin dia juga harus siap gitu ketika orang-orang yang dia pimpin di dalam rumah ternyata membutuhkan juga gitu kehadirannya. Jadi memang ini dua arah. Kita mesti bisa memainkan peran kita masing-masing yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, dengan terus berpegang begitu ya kepada tuntunan ya dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Dan berusaha sebaik mungkin untuk bisa saling menjaga penampilan. Ini baik buat laki-laki dan juga buat wanita gitu nih. Sehingga Nabi SAW tidak pernah masuk ke dalam rumah kecuali langsung menuju kepada hamam dan mensiwak. Jadi maknanya itu menunjukkan apa? Bahwa Nabi SAW juga menjaga benar penampilannya, bahwa laki-laki yang cinta itu dalam. Jadi orang mukmin itu wangi, teman-teman. Laki-laki mukmin itu wangi.
Wangi di luar rumah, wangi di dalam rumah. Kalau wanita muslimah itu Wangi di dalam wangi rumah. di dalam rumah saja gitu ya. Jadi kita perhatikan gitu ya, kadar kita, penampilan kita gitu ya. Bahasa kita tuh jangan hanya kalau udah ketemu istri itu asal-asalan gitu nih. Ada kan laki-laki yang demikian. Jadi dia berharap bagaimana agar istrinya tetap mohon maaf ya, dia inginkan istrinya tuh ingin istrinya tetap langsing. Ini salah ya, salah. Kenapa? Karena istri-istri kita itu melahirkan anak-anak kita. Dia punya alasan untuk bertambah berat badannya. Tapi bagaimana dengan laki-laki yang perutnya sebesar ini? Subhanallah. Dan Nabi SAW itu mengingatkan kita bahwa nanti ada masa di mana datangnya kaum-kaum dengan perut buncit. Jadi ini suatu pelajaran buat para laki-laki untuk lebih menjaga diri. Karena kami laki-laki tidak pernah hamil. Dan tidak pernah diberi tugas hamil gitu ya. Jadi apa alasan laki-laki ya untuk tidak benar-benar menjaga dirinya sehingga tidak menjadi perut yang buncit yang atau segitu dahsyatnya lisannya dalam mencela istrinya, sedangkan istrinya punya beban yang sangat banyak nih. Melahirkan anak, menyusui anak, mengurus rumah dari pagi sampai siang sore. Kami para laki juga tahu teman-teman bahwa sejatinya menjadi seorang istri lebih berat daripada jadi seorang suami. Karena nggak gampang jadi seorang ibu. Bahkan Allah SWT tidak akan mungkin menggajar dengan jannah kecuali sesuatu yang luar biasa, memerlukan keberdian. Baik. Iya baik, kita akan masuk ke ini. Udah Teteh lihat chatnya udah banyak sekali ya, sehingga Afwan, Teteh dengan Syekh juga nggak berkesempatan satu persatu, mungkin dia bisa ini ya, karena chatnya udah hampir 50 nih kayaknya ya. Ya, coba terakhir 5 menit saja. Ketika terjadi perselingkuhan ya, entah suami berselingkuh, entah istri berselingkuh, biasanya kan pertanyaannya jadi harus bagaimana dalam pernikahan gitu ya. Perselingkuhan apakah dengan terjadi perzinahan atau tidak terjadi perzinahan, tetapi betul-betul terjadi nih perselingkuhannya ya, hubungan dengan pasangan lain yang bukan pasangan halalnya. Maka bagi seorang laki-laki ya, ketika terjadi hal seperti ini, perselingkuhan ya, perzinahan yang dilakukan oleh istrinya, ada dua pilihan begitu ya Bang ya. Ketika istrinya betul-betul bertaubat ya, ketika istrinya betul-betul mendekatkan diri kepada Allah, ketika istrinya berubah pergaulannya, ketika istrinya menutup auratnya dengan baik, ketika istrinya betul-betul meminta maaf dengan keikhlasan ya, maka laki-laki ini boleh tidak menceraikannya ya. Boleh tidak menceraikannya dengan dua catatan. Yang pertama, dia tidak pernah mengungkit-ungkitnya lagi ya, bisa menerima ya. Dia menerima, tidak mengungkit-ungkitnya lagi, tidak membawa-bawanya lagi dalam pembicaraan apapun. Atau dalam pertengkaran nih. Artinya betul-betul laki-laki ini tidak mengungkit-ungkitnya lagi. Dan kedua, suaminya ini merahasiakannya. Artinya begini, dia bukan menjadi pemicu dari munculnya kabar tentang perselingkuhan atau perzinahan istrinya ini kepada pihak-pihak lain ya, terkecuali dibutuhkan kepada ahli-ahli agama ya untuk merekatkan kembali. Ini demikian. Tapi poin keduanya, apabila istrinya sekedar lisannya saja mengatakan menyesal, minta maaf ya, tapi tidak ada perubahan yang signifikan, pergaulannya masih begitu, cara berpakaiannya masih sama ya, hal-hal yang tidak signifikan ya, perubahan secara din ya, maka suaminya ini boleh menceraikannya ya. Ini hal yang mungkin Teteh tambahkan. Sebaliknya bagi seorang istri ya, justru nih bagi seorang istri harus mencermati ini laki-lakinya atau si suami kita ini ya, dia terjatuh kepada perselingkuhan padahal itu bukan karakteristiknya, ataukah memang dia yang bolak-balik yang udah, maaf ya kalau bahasa kita, gatel gitu ya, kesono kesini gitu. Karena di dalam pernikahan ketika terjadi perselingkuhan, perzinahan begitu ya dengan orang lain yang bukan pasangan halalnya, sebetulnya sudah jatuhlah hak untuk bercerai begitu ya. Jadi perempuan pun bisa, istri pun bisa, istri pun memiliki hak gitu untuk mundur dari rumah tangga tersebut. Tapi keutamaan yang disampaikan para alim ulama, guru-guru ya, bagi seorang perempuan itu adalah betul-betul meningkatkan sabarnya ya, dan mencermati tentang keadaan suaminya, mendampingi, menuntunnya kembali gitu ya kepada kebaikan, keimanan dan ketakwaannya kepada Allah.
Mengapa? Karena biar bagaimanapun laki-laki itu ditunjuk oleh Allah sebagai pemimpin, begitu ya. Maka kita berjuang ya untuk mengembalikan kepemimpinannya. Terkecuali memang betul-betul kita mencermati sebagai istri ini udah perilaku yang suatu kebiasaan atau karakteristik atau bahkan ada ekses-ekses lainnya seperti misalnya ada kekerasan dalam rumah tangga ya, seperti misalnya ada pembiaran, tidak pedulian, tidak memberi nafkah, tidak pulang-pulang ya, maka tentu saja bagi istri bisa mengambil langkah untuk menggugat cerai. Ini sekedar tambahan, silahkan kita mulai kepada sesi tanya jawab. Ini chatnya udah banyak, bisa dilihat gimana nih cara lihatnya Bang? Bismillah. Ini untuk yang di Zoom ya. Mungkin dia nggak tolong sama dia nih. Dia. Ya, Teh, di sini Silahkan. ada baik itulah materi yang sudah disampaikan oleh Syed Tetes. Sekarang kita akan buka sesi tanya jawab. Buat jamaah yang ingin tanya langsung bisa raise hand. Dan mungkin kita sini juga udah ada pertanyaan di kolom chat. Kurang lebih 50 chat itu ada beberapa mungkin dia bacain dia. pertanyaan semua Teh. Jadi ada yang komen gitu. Jadi ada Ya, coba yang pertanyaan dia. Pertanyaan. Ya, pertanyaan pertama dulu yang dia akan baca. Assalamualaikum, Ustadz Ustazah, izin bertanya. Saat ini poligami sering didahului dengan perselingkuhan sehingga pada akhirnya poligami sungguh-sungguh menjadi syariat dan dibenci para istri. Sebenarnya bagaimana tuntunan poligami yang sesuai syariat sehingga bisa kita pahami dengan bersih dari awalan perselingkuhan ini? Syukron. Baik, bismillah. Jadi poligami sesuai dengan syariat itu dia sama aja kayak kita ingin menikah pada saat pertama kali menikah, kedua standarnya juga nggak turun ya teman-teman, nggak gini loh, nggak berubah. Turun tuh gini loh Mi. Karena kadang-kadang ada orang begini, dia pengen punya istri pertama gitu kan, syaratnya mesti begini-begini gitu ya. Tapi ketika poligami dia pakai selingkuh dulu, atau pakai orang dari ketemu di klub, bukan itu gitu loh, bukan itu. Jadi kalau kita punya seorang laki-laki punya istri pertama ustazah, istri keduanya alimah gitu kan, istri ketiganya juga seseorang yang ilmunya bertambah, bahkan bukan turun standarnya nih. Nah, yang benar bagaimana? Yang benar tetap sesuai dengan kaidah tadi. Dia tidak boleh jalan bareng, nggak boleh pacaran. Jadi sama saja seperti ketika akan pertama kali menikah, gitu ya. Singkatnya begitu. Dalam Islam ini kan semuanya ada tata caranya. Kita sering mendengar atau akrab dengan yang namanya ta'aruf, misalnya begitu ya. Ta'aruf itu kan proses saling mengenal ya. Dalam proses saling mengenal ya tentu tidak bisa berkhalwat berdua-duaan secara fisik begini atau lewat teks atau lewat video, nggak bisa gitu. Semuanya ditata dengan sedemikian rupa terjaga gitu ya. Nah, ketika akan menikah kedua misalnya, menikah ketiga ya sama. Tapi kalau dimulainya dengan perselingkuhan, ya tidak ada di dalam agama ini suatu amalan yang sifatnya ibadah dibuka dengan maksiat gitu. Nggak bisa ya. Itu singkatnya. Mohon maaf karena waktu yang terbatas. Jadi inilah yang kadang-kadang menjadi beban kami adalah kenapa? Inilah buat laki-laki yang insya Allah berada di atas jalannya Allah Rabbul Alamin, kita tuh sedih gitu ya. Sedih kenapa? Karena poligami ini kebanyakan dia diambil oleh laki-laki yang bukan berada di atas ilmu maupun di atas pemahaman yang benar. Jadi pelaku dominan daripada ta'adud ini, suatu syariat Allah yang mulia, yang merupakan anugerah Allah kepada manusia, baik laki dan perempuan, adalah kebanyakan kebanyakan pelakunya ataupun yang mengambil syariat ini adalah orang-orang yang tidak belajar. Jadi seperti memanfaatkan syariat ini ya. Jadi ternodai. Jadi syariat Allah yang mulia ini ternodai. Maka tadi kan penanya mengatakan akhirnya banyak istri jadi benci. Kan? Astagfirullah. Jadi istri-istri yang nggak boleh benci dengan syariat tidak Allah. Iya, ini adalah kalau teman-teman benci atau kalau ada yang benci maka kafir, keluar dari Islam. Tidak no ifs no buts, karena tidak boleh kita tidak menyetujui atau punya pandangan berbeda dengan apa yang Allah syariatkan. Iya. Walaupun kita paham. Kenapa disebut keluar dari Islam? Karena kan akad kita kan asyhadu alla ilaha illallah.
Iya, berarti kita mengikut kan Karena kata kepada Allah, suami. walladzina kafaru bi ayatina. Gitu kan orang-orang yang mengingkari ayat Allah ya. Ulaika hum ya. Kan begitu. Jadi ininya sedihnya kita, sedihnya kami adalah pelaku ini ya yang mengambil syarat ini adalah orang-orang yang terkadang belum belajar, bahkan tidak sholat 5 waktu, terkadang ya bahkan tidak paham kewajibannya, sehingga syariat Allah yang mulia ini ternodai. Astagfirullah. Ya, lanjut. Lanjut dia. Ya, Teh, pertanyaan kedua yaitu Assalamualaikum. Teteh, sebelumnya perkenalkan saya Mia dari ABK Sumsel, umur 18 tahun, izin bertanya. Bagaimana menyenangkan hati suami dan apakah kecantikan istri memang harus terjaga hanya diperlihatkan untuk suami saja? Dan bagaimana cara menjaga rumah tangga agar harmonis dan bagaimana tips menjadi istri yang soleha? Terima kasih, Teh. Ini Ustazah yang jawab ya. Tapi kalau bertanya apakah kecantikan istri hanya buat suami? Definitely, 100%. 100%. No ifs, no buts. Kecantikan istri hanya buat suami. Ya, Mi, gimana caranya, Mi? Iya, Bismillah. Udah dijawab oleh Syekh ya, secara hukum begitu ya. Memang seorang wanita itu kecantikannya, ya, tubuhnya, seluruh yang ada pada dirinya itu hanya boleh ditampilkan secara utuh ya, tanpa kecuali itu di hadapan suaminya. Sehingga kita mestinya menakar. Artinya begini, misal ya, maaf, kita kan kalau sehari-hari di dalam rumah gitu, mungkin ya tidak setiap kita sanggup juga gitu ya. Setiap saat misalkan bersolek, dandan gitu ya, pakai baju yang rapi setiap saat begitu gitu di hadapan suami, ya mungkin nggak setiap kita juga sanggup ya, apalagi di rumah kita mesti nyuci, mesti nyapu, mesti masak, mesti apa. Maka kita sendiri mesti berpikir gitu ya, kalau di dalam rumah saja penampilan terbaik yang kita berikan kepada suami, kadang-kadang standarnya gitu ya, agak-agak baju rumah saja, rambut cuma digulung gitu. Ya, janganlah kalau keluar rumah kemudian itu semua dibongkar, dibikin jadi menimbulkan daya tarik gitu. Nah, itu udah jadi salah besar gitu ya. Kalau di dalam rumah saja kemudian kita berusaha tampil rapi, wangi, tapi ada kondisi ya yang membuat ya standarnya enggak yang bersolek-solek selalu gitu. Ya keluar rumah harus jauh di bawah itu gitu ya. Ya misalnya kalau yang bernikah ya, ya dengan sederhana, dengan biasa saja begitu. Tapi kalau misalkan di dalam rumah itu ada waktu-waktu, ada kondisi, ada kesiapan fisik ya yang kita juga dimampukan Allah, ya pada waktu-waktunya ya kita bersolek, berdandan dan usahakan selalu bersih ya, wangi. Wewangian itu kan bukan sesuatu yang harus mahal, tentu tidak ya. Sekemampuan saja, maaf-maaf ya. Ya maaf-maaf, kayak body mist gitu ya, yang maaf mungkin harga 10.000 ya, 8.000, pada kondisi harga-harga itu saja kadang kan pilihannya juga banyak ya, sekemampuan kita. Kalaupun kita ya saya mah nggak mampu sama sekali lah beli-beli yang begitu, walaupun harganya maaf ya, misalnya kita anggap 8.000, 10.000, 12.000 itu kita anggap terjangkau. Saya mah belum mampu, ya cukuplah bersih ya, bersih, jaga saja kondisi Anda tambahin ya dari perspektif Quran dan Sunnah, dan tentunya sebagai Anda seorang laki-laki ya. Tadi siapa namanya, Mbak siapa tadi namanya dia, 18 tahun? Mia ya. Mia ya. Mia, suapin suami ya, suapin suamimu. Kapan terakhir kamu nyuapin suami? Dengan tanganmu ya. Biarkan ketika makan itu yang menjilat sisa makanan itu suamimu yang menjilat jemarimu, dan kamu yang menjilat suapan dari suami. Kedua, mandikan suamimu. Wallahal-adzim. Ini sunnah. Ya, ini semua dicontohkan Ini sunnah oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara wanita pertama yang masuk surga, dia yang selalu memandikan suaminya. Maka mandikan suamimu. Ya, jadi buat para laki-laki, buat para ikhwan, kalau ada ikhwan di sini, ini bukan merendahkan derajat kalau istri kita mandikan kita. Maka Mia, kapan terakhir memandikan suami Mia? Jadi kan itu amalan terbaikmu. Bagi para pasangan yang kondisi kehidupannya, tempat tinggalnya gitu ya,
dimungkinkan begitu ya untuk bisa mandi bersama begitu. Ini mesti dijaga. Sunnah-sunnah ini kita mesti jaga, saling menyuapi itu sunnah, mandi bersama itu sunnah ya, menyisiri rambut suami Potong ya, kuku suami. memotong kuku suami gitu ya. Itu dijaga dengan baik kan? Iya, itu hal-hal yang sunnah begitu ya. Demikian juga suami kepada istri, menyuapi, bersenda gurau gitu Untuk ya. baring di atas Pangkuan pangkuan istri, istri dan kebalikannya gitu iya, ya. jadi kenapa tadi poin pertama dari menjaga rumah tangga dari perselingkuhan ini kita harus terus tolabul ilmi? Karena kita yakin Islam ini kan adalah kesempurnaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah sampaikan kepada Nabi Allah Muhammad SAW. Maka kita berjuang mengikuti sunnah-sunnahnya gitu. Kalau kita sudah memulai rumah tangga dengan ngapain juga sih? Udah nikah ini mesra-mesraan, udah nikah lama ini yang jadi masalah. Nggak begitu Iya, gitu. ini yang jadi Maka masalah. hasil Iya. nanti jadi ya tentu tidak bisa kita harapkan hasil yang baik ya ketika sunnah dari Nabi SAW pun sudah kita abaikan gitu. Maka tolabul ilmi kita pelajari gitu ya Mia ya. Soal suap tadi maksudnya Syekh menjilat itu gini. Jadi kalau kita menyuapi dengan jari jemari kita, kan pasti ada misalnya ada sisa-sisa, ada Dan ini kan sunnah ketika kita makan dengan jari, iya, dengan tangan ketika orang makan sendiri maka dia akan suka menjilat ya. menjilati Dan ini sendiri. hadis daripada Nabi SAW. Tapi kalau kita punya istri, maka jadi kayak jarinya Syekh ya pasti teteh yang bersihkan gitu ya. Jarinya teteh Syekh yang bersihkan, itu suatu kemesraan dan ini sunnah ya. Dan ini karena ini kajian ketika orang barat bicara tentang romantisme ya, the idea of being romantic, ini nggak ada apa-apanya tentang Islam. Ini adalah agama yang agung. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la. Islam itu tinggi dan nggak ada yang menyamainya gitu ya. Dan sangat romantis tuntunannya ya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidur berdua dalam selimut gitu ya. Masya Allah ya. Tuntunan-tuntunan ini harus kita jadi mudah-mudahan Mia ya di usia yang sangat muda ini Allah berikan pernikahan yang sakinah, mawaddah, warahmah. Kami doakan gitu dan demikian doakan kami juga. Maka lanjut ya insyaallah. Lanjut yang lain. Ya, silahkan pertanyaan berikutnya. Pertanyaan berikutnya ada lagi peribahasa. Laki-laki kalau belum mendapatkan perempuan akan dikejar. Giliran sudah dinikahi akan dicampakkan. Jadi solusinya bagaimana Syekh untuk rumah tangga langgeng dengan kondisi suami yang pengetahuan agamanya masih sedikit? Nah, ini masalah gitu ya. Masalah gini. Kebanyakan wanita terpesona akan paket luar. Paket yang bahasa kita paket yang bukan genuine gitu ya. Paket luar, kemasan saja tanpa melihat isi. Ini nggak akan berubah kecuali wanita tersebut benar-benar mengubah mindsetnya untuk menikahi seorang lelaki yang berilmu. Ya, nggak ada kata lain nih. Ketika telah terjadi maka solusinya adalah untuk bersama menyemangati untuk menuju ilmu. Gimana pandanganmu? Iya, gini. Masing-masing kita gini, konsepsi hidup kita di dunia ini kan semuanya adalah ujian ya. Surah Al-Anbiya ayat 35 ya, surah Al-Kahfi ayat 7. Allah Subhanahu wa taala sudah menyatakan bahwa dunia ini tempatnya ujian. Maka kita terima dulu bahwa apapun yang terjadi dalam rumah tangga, ya itulah bagian dari kehidupan dunia yang Allah sebut sebagai ujian. Ada suami yang mengharapkan istrinya demikian, nggak dapat. Jauh sekali dari itu. Bahkan sampai terjadi perselingkuhan misalnya istrinya. Naudzubillah ya. Ada istri yang mengharapkan suaminya berilmu, menjadi pemimpin yang tahu harus apa dan bagaimana. Oh, ternyata dapatnya jauh dari itu. Maka kita siapkan dulu diri kita bahwa hidup ini semuanya adalah ujian. Dan kalau seluruhnya adalah ujian, fokus kita adalah bagaimana bisa lulus ujian ini ya di hadapan Allah. Kalau mau lulus ujian di hadapan Allah, maka cara menghadapi atau mengerjakan soal ujiannya harus seperti apa yang diajarkan oleh Allah ya melalui Nabi Muhammad SAW. Maka dalam rumah tangga ketika kita mendapatkan suami yang demikian, apa ya yang harus kita lakukan? Ya tentu karena seluruhnya dalam hidup ini adalah ujian, pasti kita harus bersabar. Harus bersabar. Setelah bersabar, ya kitanya harus terus menggali ilmu.
Ya susah, suaminya diajak susah, ya kitanya saja. Ya kalau mau pergi nggak boleh, ya kalau gitu manfaatkan dong teknologi yang sudah maju dan berkembang ini, menyediakan berbagai sajian, kajian online dan lain sebagainya. Kita manfaatkan dulu apa yang memang kita bisa manfaatkan. Dengan ilmu itu maka insya Allah kesabaran kita akan meningkat gitu ya. Di dalam menghadapi kondisi suami yang demikian. Terkecuali suami yang demikian ya, maaf ya, tidak berilmu agama, tapi kemudian juga hobi berselingkuh terus-menerus, kemudian ada KDRT, kemudian nafkah batin istri tidak dipedulikan, nafkah lahir juga katakanlah tidak dipedulikan. Nah, kalau hal-hal seperti ini terjadi, tentu yang tadi kami sampaikan, hak untuk menggugat cerai itu sudah berlaku bagi istri ya. Tapi sekali lagi, apapun yang terjadi dalam pernikahan, kita tidak boleh merasa bahwa hidup itu sudah selesai atau gagal atau sedih berkepanjangan. Hidup ini tidak pernah gagal ya, terkecuali kaki kita nanti tergelincir masuk ke dalam api jahanam. Naudzubillah, itulah kegagalan. Maka kita mencegah diri kita apapun yang terjadi dalam hidup kita ini. Para istri mesti tegar, para suami mesti kuat sekali jaga diri gitu ya. Karena kita berharap tidak tergelincir di sirat nanti ya, sehingga tercebur ke api jahanam. Naudzubillah. Apapun yang terjadi dalam kehidupan ini, rumah tangga kita terus tujuan kita ingin selamat sampai ke jannah ya. Yang rumah tangganya sedang diuji, suami bersabar kepada istri, istri bersabar kepada suami. Kenapa? Karena nggak mau terpeleset di sirat. Oh, ternyata kesabaran ini tidak berbuah. Suami kelakuannya makin menjadi-jadi atau istri makin menjadi-jadi. Maka dengan ilmu kita mengambil keputusan. Kenapa? Karena juga tidak mau tergelincir di sirat ya, nggak mau masuk ke api jahanam. Ya inilah yang kita coba lakukan dalam kehidupan ini. Seorang sahabi yang sangat pintar ya, Mu'adz bin Jabal radhiyallahu mengatakan, perkataan Mu'adz bin Jabal, qala Mu'adz bin Jabal radhiyallahu al-ilm al-imamul amal wa amalu at-tabi'uh. Jadi imamnya amal itu ilmu. Dan amalan itu selalu mengikuti ilmu. Maka insya Allah Allah mudahkan urusan rumah tangga kaum muslimin dan jadikan kita rajin menuntut ilmu insya Allah. Allahumma amin. Terakhir dia katanya ada 4 ya pertanyaannya. 2 terakhir Raisen ya Teh. Dia baca lagi pertanyaan terakhir dia. Bismillah Teteh, salam kenal. Saya ingin bertanya bagaimana hukumnya apabila suami sudah pensiun dan tidak ada hasrat ingin bekerja mencari nafkah dengan alasan anak-anak sudah berumah tangga dan sudah menjalankan semua perintah Allah termasuk naik haji. Jadi seorang suami ini merasa setelah dia menunaikan rukun Islam itu beliau sudah merasa lengkap hidupnya. Mohon pencerahannya. Syukron. Wallah bismillah. Haram. Dia ini adalah batil, posisi yang diambil oleh seorang suami yang setelah pensiun tidak ingin mencari nafkah istri. Dia berada dalam suatu dosa besar. Karena kewajiban itu tidak akan pernah hilang nih, gitu ya. Berapapun umur kita gitu. Jadi posisi ini adalah haram dan ini batil. Terkecuali sang suami misalnya mengalami kondisi tertentu, sakitkah, kekurangan pada fisiknya kah, apakah ya setelah pensiun itu ada sesuatu terjadi gitu ya sehingga membuatnya tidak bisa mencari nafkah lagi. Ini ada kaidah khusus lagi, ya kan, Mbak? Walaupun tidak hilang kewajibannya ya dalam mencari nafkah ya. Tapi kalau dalam kondisi normal saja dan hanya menjadikan alasan karena sudah selesai urusan. Jadi urusan kita tidak pernah selesai, teman-teman. Tadi kan Umi mengatakan apa? Urusan hanya selesai ketika kaki kanan telah masuk ke dalam surganya Allah, kan begitu. Apalagi kalau bahasa kita dalam urusan dunia ini sampai kita, dan kita hanya disuruh mencari nafkah sampai habis umur kita. Kalau belum habis, tetap semuanya harus tetap dilakukan, insyaallah ya. Baik, dan ini nggak ada ikhtilaf. Ini tidak ada perbedaan pandangan di antara para ulama ataupun muslimin ya. Para sahabat, para tabi'in, tabi'in ya, rahimahumullah ajma'in, semuanya punya pandangan yang sama, teman-teman. Wajib terus-menerus sampai kita dipanggil Allah pulang. Ya, selanjutnya. Selanjutnya ada pertanyaan raise hand yaitu dari Ibu Nuriani Suluh. Mungkin bisa disampaikan langsung pertanyaannya. Assalamualaikum Bunda, silakan pertanyaannya. Terima kasih Ukti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Teteh Hadijah dan Syekh. Assalamualaikum. Ya, insyaallah. Ya, kita ketemu lagi di Zoom. Alhamdulillah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan saya itu sebetulnya bukan satu pertanyaan ya. Jadi seperti ini.
Rasulullah dengan Sayyidah Khadijah itu menikah selama 25 tahun itu tanpa ada poligami. Itu yang lain. Jadi, ya, istri yang lain tanpa ada poligami, istri yang lain selama 25 tahun. Satu-satunya istri beliau yaitu Sayyidah Khadijah. Nah, kemudian ketika Sayyidah Khadijah sudah wafat, maka barulah Rasulullah itu melakukan pernikahan-pernikahan yang bertujuan untuk dakwah ya. Kalau nggak salah begitu ya Ustadz ya, Syekh ya, seperti itu ya. Nah, menurut saya sebetulnya syariat yang dikatakan di dalam Al-Quran itu tentang apa pernikahan 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1, maka ketika tidak bisa berlaku adil cukup satu saja. Nah itu apakah itu merupakan sebuah syariat ataukah itu pembatasan yang tadinya Rasulullah itu kan sampai 7 ya, 7 ya. Sampai 13 Ibu. 13. Seluruhnya 13. Seluruhnya tapi 13 yang pertama ya. 9 ya. Ya, yang pertama kan Sayyidah Khadijah. Nah, apakah itu bukan berarti itu adalah pembatasan tentang berapa banyak istri yang bisa dinikahi, yaitu 4 gitu ya batasnya. Apakah seperti itu ataukah memang itu syariat yang apa diperbolehkan misalnya gini, kalau gitu banyak laki-laki yang akhirnya mengambil ayat tersebut untuk melegalkan untuk dia itu untuk membenarkan dia untuk menikah kembali gitu. Nah, apakah seperti itu ataukah itu sebetulnya Allah itu hanya memperingatkan gitu? Apakah seperti itu, Syekh? Pertanyaan Ibu, ya. Pertanyaan Ibu kan begini, apakah itu pembatasan? Tapi menuju 4. Pertanyaan Ibu secara spesifik apa? Secara spesifik gini, artinya kan para ahwat ini kan membenci gitu ya, jadinya membenci gitu tentang poligami tersebut. Tapi sudah bisa dipahami Bunda? Ya, sudah bisa dipahami pertanyaannya. Ya baik begini. Jadi mungkin nanti Syekh mematangkan jawabannya ya, karena insya Allah beliau dianugerahi ilmu yang lebih ya dari Teteh ya. Jadi gini, kalau pertanyaannya, apakah sebenarnya syariatnya itu mengikut kepada Rasulullah SAW yang beristrikan hanya Ummi Khadijah radhiyallahu anha selama 25 tahun begitu ya? Baru setelah beliau wafat, kemudian ada istri-istri lainnya yang tadi Bunda sebutkan itu untuk kepentingan dakwah, misalnya begitu ya. Apakah yang benar tuh yang begitu gitu atau seperti apa, Syekh? Maksudnya seperti itu ya. Jadi nih, nanti Syekh akan menguatkan jawabannya. Yang menjadi pedoman bagi umat Islam itu adalah Al-Quran. Sehingga ketika Al-Quran menyatakan syariat bahwa seorang laki-laki bisa menikah 2, 3, atau 4, maka begitulah syariatnya. Ya, kita bisa memandangnya sebagai suatu syariat yang membolehkan laki-laki menikah 2, 3, atau 4. Kita bisa memandangnya sebagai syariat yang membatasi, gitu ya. Memang betul, boleh 2, 3, atau 4, betul, boleh karena syariatnya menyatakan demikian. Apakah itu pembatasan? Oh iya, jangan sampai tiba-tiba, maaf ya, ada aja yang tahu-tahu ketahuan istrinya ada 10. Ya itu udah salah besar karena memang dibatasi. Kalau memang laki-lakinya itu mampu berlaku adil ya, memang dibatasi. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah menyampaikan dan dilakukan, maka artinya Allah itu yang paling paham Bun tentang ciptaannya. Jadi tidak mungkin bahwa ciptaannya itu, maaf ya, misalnya ada yang berpandangan begini. Ya yang mampu begitu ya cuma Rasulullah SAW. Rasulullah kan Nabi, kalau laki-laki zaman sekarang mah bagaimana? Allah menurunkan syariat itu untuk siapa? Seluruh hamba-hambanya, karena Quran itu disebut sebagai Hudan linnas, petunjuk bagi seluruh umat manusia. Memang itu petunjuk untuk seluruh umat manusia. Yang membawanya dipilih oleh Allah adalah Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi Allah, Rasulnya Allah, memiliki kekhususan-kekhususan yang diberikan oleh Allah yang tidak bisa diberikan kepada
manusia lain ya seperti urusan pernikahan beliau. Memang beliau diperintahkan oleh Allah sehingga memiliki istri totalnya 13 ya, tapi dalam waktu bersamaan itu 9 ya. Kalau Umi Khadijah radhiyallahu anha memang pada periode itu hanya beliau gitu. Hanya beliau, tapi bukan berarti bahwa artinya laki-laki harusnya istrinya satu aja dong gitu ya. Karena syariatnya memang tidak begitu di dalam Al-Qur'an. Gimana tambahannya? Nah, gini Bu. Ya, ibu perhatikan ya jawabannya, bismillah ya. Jadi gini. Ibu lihat ya. Oke. Ya. Itu adalah syariat Allah hudan linnas. Buat seluruh manusia, Bu. Buat seluruh manusia. Jadi kita nggak ada gini loh. Kalau ada yang mengatakan bahwa cuma Nabi yang bisa sallallahu alaihi wasallam, itu keliru dan fatal dan batil. Batil itu. Ya. Hanya kebodohan yang membuatkan seorang berkata demikian. Ibu mesti tunduk dan patuh kepada seluruh hukum Allah, Bu. Dan Nabi-Nya SAW. Kita semua. Turunkan apapun yang menjadi penyebab tidak menerima itu, turunkan, rendahkan diri, ya. Terima seluruhnya, ya. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kafah. Wahai orang-orang yang telah beriman, maka terimalah Islam secara keseluruhan. Kafah. Nggak bisa ada yang kita pilih, ada yang nggak bisa kita pilih. Adapun Nabi sallallahu alaihi wasallam itu beristrikan Ummi Khadijah radhiyallahu anha selama 25 tahun kemudian yang lain, itu hanya kebetulan, itu Allah yang tahu. Itu bukan rule, bukan suatu hukum atau suatu keharusan. Iya, itu pengaturannya Allah. Pengaturannya Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi bukan disyariatkan. Bukan Disyariatkan kemudian berarti kita semua manusia istrinya satu aja dong gitu. Tunggu dulu nanti gitu ya. Nah, itu kesalahan. Yang mengatakan bahwa Nabi SAW itu hanya menikahi janda-janda yang tua. Salah, Ibu. Hampir keseluruhan wanita-wanita yang dinikahi oleh Nabi SAW itu muda-muda. Dikecualikan Ummu Saudah radhiyallahu anha. Yang lainnya muda-muda, Bu. Bukan hanya muda-muda, tapi cantik-cantik. Semuanya cantik-cantik. Jadi itu salah besar ketika mengatakan seorang laki-laki, waduh, sampean kalau mau nikah mesti sama yang tua, sama yang janda. Ya nggak mungkin, nggak. Salah itu. Boleh artinya ya. Artinya justru aneh kalau laki-laki menikah wanita yang dia tidak tertarik. Karena menjadi suatu kezaliman dalam pernikahan ketika seorang menikahi sesuatu yang dia tidak tertarik. Bagaimana mungkin pernikahan dibangun di atas itu? Ya. Tapi tentu Bunda, mungkin pertanyaan beliau selanjutnya ini kan di zaman sekarang ini jadi banyak yang menggunakan syariat ini sebagai pembenaran. Tentu syariat ini pasti ada di tangan orang saleh, Bu. Dan yang berilmu dan beriman. Melaksanakannya sesuai kaidah. Sesuai yang diajarkan oleh Allah melalui Quran dan sabdanya Nabi SAW. Maknanya ada syarat di sini, jelas. Tidak ada di antara kita yang menafikan adanya syarat. Maknanya begini, Bu. Adanya ilmu, adanya pengetahuan, adanya badan yang sehat. Ya, nggak mungkin orang nggak sehat, lemas, punya istri 2-3. Nggak mungkin. Bisa menafkahi. Batil. Punya cukup harta, Bu. Iya. Ini mohon maaf. Punya cukup harta. Nggak bisa orang miskin punya istri 2-3-4, Bu. Orang yang kurang mampu gitu ya. Bukan buat dia. Syarat ini hanya buat orang yang mampu. Ya. Karena memang tidak bisa dinafikan kalau kita punya istri 2, 3, dan 4, maka bertambahlah beban nafkah yang harus belanjakan. Bertambah juga beban pikiran. Bertambah juga beban. Tapi itu urusan laki-laki. Jadi ibu jangan karena kan banyak istri ini dia yang kalut gitu ya. Dia kalut, wah kamu nggak bisa mas. Wah itu urusan kami laki-laki. Para istri nggak usah urus itu. Kami yang bertanggung jawab pada Allah. Bukan istri nggak perlu ngasih masukan ke situ. Kalau kami beriman, kami berilmu, kami punya cukup nafkah dan badan sehat, itu terpulang kepada diri kami. Allah yang bolehkan. Nah, contohnya Bu, ketika orang ada mengatakan, wah kamu kan nggak mungkin adil. Adil di sini, adil tidak terlalu cenderung. Yang dimaksud dengan An-Nisa 129 itu mana gini, kita tidak terlalu pilih kasih gitu ya. Pada surah An-Nisa 129 di sana Allah Subhanahu wa taala memang menyebutkan ya, jika kamu ingin adil tapi
soal perasaan kamu tidak bisa adil gitu ya. Ada yang mengartikannya demikian, padahal lengkapnya Allah itu melarang kepada laki-laki untuk terlalu cenderung kepada salah satu istrinya. Itu yang disebut tidak adil gitu. Jangan terlalu cenderung kepada salah satunya gitu. Nah, ini haram, maka dan diancam ketika nanti berada di dalam hari kiamat, Bu, laki-laki yang tidak adil ini dia akan jalan apa dengan merunduk dia ini timpang dia gitu. akan dicirikan gitu. Dia Dicirikan. akan dicirikan. Jadi kalau ada nanti di hari kiamat laki-laki jalannya timpang, berarti dia nggak adil sama istrinya. Tentu orang-orang beriman nggak akan mau begini, Bu. Ya, sehingga pasti orang-orang beriman dia akan berpikir orang beriman ingin menikah lagi, ingin mendapatkan kebaikan dari Allah. Iya. Karena pernikahan itu ibadah. Ingin mendapatkan keturunan-keturunan yang saleh dan salehah. Karena itu ibadah, kebaikan, amalun jariyah. Ingin mendapatkan keridhaan Allah, bukan mendapatkan kemurkaan Allah. Ya, dapat ya, Bu? Memang kuncinya beriman, berilmu, dia punya badan yang sehat dan dia punya cukup nafkah, gitu kan? Kalau enggak, sabar. Maka konsekuensinya gini. Ada orang cukup ilmu, cukup iman gitu ya, tahu cara kerjanya, badannya sehat tapi nafkahnya kurang, dia sabar. Karena nggak mungkin kita mengambil seorang anak wanita dari seorang ayah, kita ingin nikahi terus kita nggak kasih dia cukup makan gitu kan? Ini zalim. Nah, jadi bisa cuma istri yang pertama aja yang cukup gitu, terus kemudian ke istri kedua jadi kepepetan, kekurangan. Ini salah dan batin. Nah, adapun yang mengatakan bahwa cuma Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kan kamu kan bukan Nabi, nggak bisa cuma Nabi aja. Sering kita dengar wanita berkata demikian. Ini juga perkataan yang salah. Mohon para ibunda, para akhwat untuk tidak mengucapkan demikian, takutnya murkanya Allah turun gitu ya. Contoh, Bu, Abu Bakar radhiyallahu anhu itu menikah 4 kali, Bu. Abu Bakar radhiyallahu anhu, ya. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu itu di dalam satu riwayat dikatakan beliau menikah 7 kali. Di riwayat lain 11 kali. Ya. Terus Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu itu 8 kali menikahnya. Dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu itu menikah 9 kali. Jadi nggak ada di antara khulafaur rasyidin yang beristri 1. Dan kalau 9 kali berarti dengan batasan 4 berarti ada yang cerai kan? Iya. Kalau 11 kali berarti ada yang cerai, bukan 4 terus-terusan. Kecuali kalau kita tidak tahu secara detail kisahnya ya, karena ini bukan Nabi SAW. Jadi apakah sebagian dari istri-istri mereka itu wafat, tapi kita tahu dalam kasusnya Umar bin Khattab radhiyallahu ada yang beliau cerai. Jadi ini benar-benar menunjukkan bahwa yang terjadi perceraian begitu ya. Terjadi perceraian, menikah lagi. Jadi maknanya kalau argumen yang mengatakan ataupun orang yang mengatakan bahwa hanya Nabi yang bisa Sallallahu Alaihi Wasallam, ini tentu suatu kesalahan besar. Ya, sebab sekali lagi Al-Quran itu hudalin nas ya, memang dia petunjuk bagi seluruh manusia, tetapi terdapat pengaturannya dari Allah. Tapi kami sampaikan lagi bahwa ini ada kondisi dan syarat. Iya. Syarat berlaku. Bukan serampangan. Bukan buat orang yang subhanallah. Ini juga sedih kita ya, Bu. Terkadang laki-laki sholatnya aja bolong-bolong, tapi istrinya 2. Ini subhanallah. Bagaimana mungkin dia tidak tahu ilmu. Mohon maaf, makan minum masih tangan kiri gitu ya. Makan minum tangan kiri, tapi punya istri 2-3. Subhanallah, menyedihkan ini ya. Tidak tahu yang mana halal, yang mana haram. Mohon maaf, masih merokok gitu ya. Atau tadi seperti pertanyaan sebelumnya, melakukan perselingkuhan atau mendapati istri kedua, ketiga, keempat dari cara-cara yang haram. Iya. Bertemu di tempat-tempat yang haram. Bukan begitu. Tentu bukan demikian. Ya, Bunda ya. Ya, ini waktunya semakin maaf yang sudah masuk waktu maghrib ya. Mungkin satu yang terakhir sebelum kita tutup. Terima kasih ya, Syekh dan sama Bunda. Terima kasih. Intinya kita itu kaum wanita tidak boleh membenci syariat karena syariatnya itu ada, tapi dengan batasan dan syarat-syarat yang memang harus dilakukan. Itu kan untuk membatasi perselingkuhan seperti itu kan. Jadi kalau ibu punya suami yang saleh, yang beriman, berilmu, punya badan sehat, ya, punya harta cukup. Jadi ibu bilang, Mas, terserah Mas. Aku sih akan selalu mendukung sepanjang Mas tetap bertanggung jawab. Dukung.
dalam kebaikan. Ini kan yang ngomong Syekh, sekarang Teteh yang ngomong ya. Iya, Iya. iya, Yang ngomong juga sama ya, begitu iya, juga. iya. Jadi kalau memang kita rasa suami kita memiliki cukup ilmu, hidupnya dikelilingi oleh orang-orang salih, tubuhnya kuat, hartanya ada, sehari-hari selama bersama kita, sikapnya penuh kasih sayang, kebaikan, terjalin komunikasi yang baik. Kita mempercayainya sebagai sosok yang mengerti tentang bagaimana memimpin rumah tangga, maka harusnya kita juga menyampaikan jika memang beliaunya ini dianugerahi Allah kesempatan untuk memiliki istri lagi berikutnya, ya insya Allah kita menyabarkan hati, ya kita justru yang mengingatkan, bahkan mungkin kita Mendukung mengantar, gitu, Bu. Nah, ini belajar dari mendukung. Ustazah. Nanti nanti manisnya Nah, madu gitu. ya. Ya Teteh, manisnya madu. Manisnya Iya, madu. iya kalau madu kita manis kan juga lezat ya, Bun ya. Nah, tapi gini Bu, ini adalah tujuan Bu. Karena pengen ketemu Allah sebagai unit keluarga yang sama-sama mengibadahi Allah. Iya. Tapi itu hanya bisa diciptakan ketika para istri-istri itu beriman pada Allah, berilmu, bukan gini loh, bukan serampangan memilih Ya. istri. Iya. Nah, gitu. Yang laki-laki tidak yang suami tidak serampangan, yang istri tidak Yang istri serampangan. juga. Kalaupun kita ditakdirkan oleh Allah takdir yang demikian, maka kita berusaha menjadikan rumah tangga ini sebagai tim untuk ke jannah. Amin. Ya, kalau kita istri yang pertama, maka semoga yang kedua, yang ketiga, yang keempat misalnya betul-betul jadi tim kita gitu, yang menguatkan. Karena kan tidak mungkin sebagai seorang wanita kita bisa segalanya dalam ibadah agama Allah ini kan belum tentu. Ya. Mungkin kita bukan penghafal Quran, tapi kita bisa punya madu yang penghafal Quran misalnya begitu. Mungkin kita mengerti ilmu ekonomi syariah misalnya, tapi mungkin kita nggak bisa tafsir hadis misalnya ya. Nah, kalau kita mendapatkan yang demikian ini, Masya Allah kan, ini kan tim gitu ya, tim gitu untuk bisa sama-sama ke jannah. Nah, kita para muslimah ini juga harus mengajarkan diri kita untuk menerima syariatnya Allah, berhusnuzon kepada Allah, dan cita-cita kita ingin memandang wajah Allah. Sehingga apapun yang terjadi dalam hidup kita di dunia, mudah-mudahan kita terus bersabar karena ingin bertemu Allah. Allahumma amin. Amin, amin ya rabbal alamin. Jazakillah Teteh. Iya Ki, kami mohonkan doanya ya Bu ya. Barakallah gitu. Ya, janganlah nambah Teh satu aja. Tambah satu. Nah, itu suatu yang misteri Bu. Ya, kita enggak. Wallahu a'lam. Allahu a'lam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi ketawa dianya. Ada lagi dia sebelum ditutup? Ini sudah azan maghrib di sini, apa kita masih mau satu lagi atau sudah kita tutup saja? Mungkin yang Raisa bisa menulis pertanyaannya langsung kirim ke nomor Daku Online. Mungkin nanti bisa kami kirimkan ke Syekh dan Teteh. Ya, penanya terakhir yang raise hand, afwan ya karena sudah azan maghrib. Pertanyaannya diketik, dikirim ke nomor adminnya dakwah online Hadijati ya. Dan insya Allah nanti dijawab secara tertulis. Dan Teteh menitip kepada seluruh jamaah yang bergabung hari ini, Masya Allah tadi sampai sekitar 110 jamaah. Kami akan rutin setiap bulan hadir ya untuk mendiskusikan persoalan-persoalan rumah tangga seperti ini dengan segala keterbatasan ilmu yang kami miliki. Tapi insya Allah mudah-mudahan bisa saling membersamai dalam perjalanan rumah insya Allah tangga. Kita juga ingin memberikan suatu approach ya yang berbeda, yang real gitu ya. Bukan teori atau retorika biasa, tapi benar-benar sesuatu yang kami dasarkan di atas kekerasan, di atas Quran dan Sunnah, daripada hati kami, daripada pelajaran-pelajaran kehidupan yang kami dapati. Ya. Juga berdasarkan semua perjalanan hidup ya yang kami Jadi lewati. mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ada manfaatnya. Dia benar-benar real, bukan dikarang-karang, bukan sesuatu yang berdasarkan teoritis ya. Insya Allah demikian dari kami. Kami mohon maaf lahir dan batin. Insya Allah bulan depan kami akan hadir lagi ya bersama Hadijati juga dengan tema-tema menarik lainnya. Krusial ya, tema-tema krusial yang harus kita diskusikan tentang rumah tangga di setiap ahad di minggu terakhir ya setiap bulan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa barakallahu fikum. Hayakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, kajian hari ini bersama Teteh dan Syekh juga membahas mengenai jaga rumah tangga dari selingkuh telah selesai. Semoga Allah meridhoi dan menjaga rumah tangga kita dari hal-hal yang tidak baik. Amin Amin. ya rabbal alamin. Jazakumullah khair, Syekh dan Teteh telah membagikan ilmu Wa yang ya. bermanfaat pada hari ini, dan Masya Allah di pertemuan kali ini kita semua bisa lebih paham dalam menjaga rumah tangga agar terhindar dari perselingkuhan sesuai syariatnya. Dan jamaah jangan lupa kan, Ya, alhamdulillah karena sudah diberi ditutup aja ya. kesempatan untuk belajar menyimak kembali pesan-pesan dari gurunda kita. Nanti tayangannya bisa dilihat ya di YouTube-nya Khadijati Foundation Indonesia. Langsung ditutup aja dia karena sudah waktu maghrib. Kami mohon pamit ya semuanya. Syukran. Sebelum tutup, Ya. foto bersama dulu ya Teh dan Syekh, 3 slide Ya, Ya. agak cepat dia kan udah maghrib. kajian Agak cepat. The Untold Story. Ya, baik. Saya hitung ya, jamaah untuk aktifkan Putus. kameranya mulai dari 1, 2, 3. Kemudian slide selanjutnya Dia 1, suaranya 2, udah 3. hilang-hilang dia. Oke, itulah Ditutup foto aja. bersama kita mengakhiri kajian berikutnya. Semoga terus bisa membimbing kita. Sini hujan. Ya, Tutup ya. terima kasih semuanya. Silahkan bisa live. Assalamualaikum warahmatullahi. صدق الله